Produk rekayasa genetika atau PRG disebut juga sebagai GMO yang merupakan bagian penting dalam perkembangan ilmu biologi, terutama cabang bioteknologi. Genetically Modified Organism atau GMO merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Perkembangan produk GMO inilah yang semakin lama semakin meningkat dikarenakan kebutuhan dan permintaannya yang tinggi. Adapun tanaman yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai produk GMO yaitu padi, tomat, melon, jagung, kedelai, dan singkong. Dengan menambahkan gen tersebut yang memiliki sifat resistensi terhadap salinitas, hama, dan kekeringan. Padi merupakan produk tanaman transgenik yang kaya akan provitamin atau beta-karoten, di mana tanaman tersebut telah mengalami modifikasi yang bagian kromosomnya telah disisipi gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia. Tomat merupakan produk tanaman transgenik yang telah mengalami modifikasi sehingga lebih awet dan tidak gampang busuk. Hal ini juga dapat terjadi karena pada tomat transgenik disisipi gen yang dapat berfungsi menghambat kinerja enzim poliglucoronase, di mana enzim tersebut dapat menyebabkan dinding sel pada tomat cepat rusak sehingga tomat tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Melon merupakan produk tanaman transgenik yang lebih awet dan tahan lama. Hal ini terjadi dikarenakan tanaman tersebut telah disisipi gen yang diambil dari bakteriofag T3. Gen tersebut berfungsi meminimalisir pembentukan hormon etilen pada melon. Dengan demikian, pada pematangan buah menjadi lambat sehingga buah tidak mudah busuk. Jagung merupakan produk tanaman transgenik yang telah mengalami modifikasi dengan disisipi gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis sehingga lebih resistensi terhadap hama. Selain pada jagung, dapat dijumpai dengan tanaman kapas dan kentang. Kedelai merupakan produk tanaman transgenik yang kaya akan asam oleat dan resistensi terhadap herbisida glifosat. Dikarenakan aplikasi herbisida glifosat dapat mematikan gulma di sekeliling tanaman kedelai. Hal ini terjadi dikarenakan kedelai telah disisipi gen yang resistensi terhadap herbisida tersebut yang berasal dari bakteri Agrobacterium. Jalar atau singkong merupakan produk tanaman transgenik yang resistensi terhadap berbagai penyakit akibat virus. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ubi jalar telah disisipi gen dari virus menggunakan teknologi peredaman gen. Cakupan regulasi dan perlindungan keamanan produk rekayasa genetika. Yang pertama, jenis-jenis produk rekayasa genetika pada tanaman harus memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, yang dimana tertulis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005. Kedua, penelitian dan pengembangan produk rekayasa genetika wajib mencegah dampak negatif kegiatannya pada kesehatan manusia dan lingkungan. Produk rekayasa genetika juga diatur dalam bab 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005. Yang ketiga, pengkajian, pelepasan, dan peredaran serta pemanfaatan produk rekayasa genetika diatur dalam bab 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005. Protokol Kartagen ini mengatur pergerakan, penanganan, dan pemanfaatan produk hasil rekayasa genetika, di mana Indonesia telah mengatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 mengenai pengesahan Protokol Kartagen tentang keamanan hayati dan kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Aplikasi rekayasa genetika. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendasari teknik rekayasa genetika, maka aplikasi dan produk hasil rekayasa genetika juga turut berkembang dengan pesat. Adapun bidang aplikasi dan produk rekayasa genetika yaitu pertama, bidang industri. Teknologi rekayasa genetika dalam bidang industri ini lebih banyak diaplikasikan dalam industri farmasi untuk menciptakan banyak produk farmasi yang sebagian besar merupakan protein, di mana produk-produk industri farmasi yang dihasilkan melalui rekayasa genetika pada mikrobia ini antara lain
hormon-hormon terapis, enzim, antibiotik, dan vaksin. Yang kedua, bidang agrikultur. Pemanfaatan teknologi rekayasa genetika di bidang agrikultur ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian maupun peternakan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan manusia dan bahan makanan. Yang ketiga, bidang pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman dapat dilakukan dengan merekayasa bahan genetika tanaman tersebut sehingga memiliki sifat-sifat khusus yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tanaman tersebut. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk rekayasa genetika, di mana yang kita lihat pada produk-produk tanaman transgenik ada yang memiliki kemungkinan menimbulkan efek samping yang merugikan, antara lain dapat mengganggu metabolisme tubuh sehingga menimbulkan penyakit dan menimbulkan alergi. Contohnya terdapat pada jagung bitik kelas 9C yang diduga bisa menimbulkan efek alergi bila dikonsumsi oleh manusia. Hal itu dapat terjadi dikarenakan dalam pengujian di laboratorium yang dilakukan oleh Food and Drug Agency atau FDA, terbukti bahwa protein di jagung jenis BT kelas 9C belum terdegradasi meskipun telah dipanaskan dalam waktu setengah jam, di mana ada pengaturan secara khusus terhadap perlindungan konsumen produk rekayasa genetika sampai saat ini belum ada di Indonesia. Namun secara umum perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.